Baik, kita masuk pada tahapan persidangan. Dalam tahapan persidangan, Pengadilan Hubungan Industrial memanggil para pihak pada waktu yang ditentukan agar menghadiri persidangan dalam perkara gugatan yang diajukan oleh penggugat. Ada beberapa ketentuan terkait dengan tahapan persidangan dalam Pengadilan Hubungan Industrial. Yang pertama, dalam persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial tidak dikenal mediasi sebagaimana yang dilakukan oleh pengadilan negeri. Hal ini ditegaskan dalam pasal 4 ayat 2 huruf A angka 2 Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Namun demikian, para pihak tetap diberikan keleluasaan untuk melakukan perdamaian yang apabila hal itu tercapai maka akan dibuatkan akta perdamaian yang disahkan atau dihomologasi oleh Pengadilan Hubungan Industrial. Yang kedua, apabila dalam tahapan persidangan pertama secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 155 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan, maka hakim ketua sidang harus segera menjatuhkan putusan sela berupa perintah kepada pihak pengusaha untuk membayar upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh pekerja atau buruh yang bersangkutan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 96 ayat 1 Undang-Undang PPHI. Selanjutnya, dalam pemeriksaan sengketa masih berlangsung dan putusan sela tidak dilaksanakan oleh pihak pengusaha, maka hakim memerintahkan sita jaminan melalui sebuah penetapan Pengadilan Hubungan Industrial. Hal ini diatur dalam pasal 96 ayat 3 Undang-Undang PPHI. Dan kemudian putusan sela itu tidak dibukakan perlawanan atau upaya hukum apapun. Hal ini diatur dalam pasal 96 ayat 4. Yang ketiga, setelah penggugat membacakan gugatan, maka persidangan dilanjutkan dengan agenda-agenda mulai dari jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan putusan. Nah, demikian tahapan persidangan yang dilakukan secara biasa dalam Pengadilan Hubungan Industrial. Selain itu ada juga dalam Undang-Undang PPHI ada juga penyelesaian persidangan secara cepat. Itu diatur dalam pasal 98 ayat 1. Dalam putusan persidangan perselisihan hubungan industrial, berdasarkan pasal 103 Undang-Undang PPHI, majelis hakim dalam memberikan putusan selambat-lambatnya 50 hari kerja terhitung sejak sidang pertama dimulai. Dan majelis hakim dalam memberikan putusan harus mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, keadilan, dan kebiasaan. Putusan majelis hakim dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Apabila salah satu pihak tidak hadir dalam sidang putusan, maka ketua majelis hakim memerintahkan kepada panitera pengganti untuk memberitahukan putusan kepada pihak yang tidak hadir. Dan apabila putusan tersebut tidak dibacakan di dalam sidang terbuka untuk umum, maka putusan tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan hukum. Baik, kita masuk ke dalam tahap upaya hukum. Berdasarkan pasal 57 Undang-Undang PPHI, hukum acara yang berlaku dalam Pengadilan Hubungan Industrial adalah hukum acara yang berlaku di peradilan umum, kecuali ada aturan yang mengatur secara khusus yang diatur di dalam Undang-Undang PPHI.
Ada dua ketentuan dasar yang berkaitan dengan upaya hukum. Yang pertama, berdasarkan pasal 109 Undang-Undang PPHI, putusan pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri mengenai perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan merupakan putusan akhir dan bersifat tetap. Yang kedua, putusan pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri mengenai perselisihan hak dan perselisihan PHK mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tidak diajukannya permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung selambat-lambatnya 14 hari kerja bagi pihak yang hadir terhitung sejak dibacakannya putusan oleh majelis hakim. Sedangkan bagi pihak yang tidak hadir terhitung sejak menerima pemberitahuan putusan. Berdasarkan pasal 109, putusan yang dapat dimohonkan kasasi hanyalah putusan mengenai perselisihan hak dan perselisihan PHK. Permohonan kasasi akan diperiksa oleh Mahkamah Agung yang akan diselesaikan selambat-lambatnya 30 hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan kasasi. Alasan yang dipergunakan dalam pengajuan permohonan kasasi itu dikaitkan dengan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Agung. Selain upaya hukum kasasi, dalam pengadilan hubungan industrial dikenal juga dengan upaya hukum peninjauan kembali. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Undang-Undang PPHI tidak mengatur secara khusus mengenai upaya hukum peninjauan kembali, sehingga prosedur upaya hukum peninjauan kembali didasarkan pada Undang-Undang Mahkamah Agung. Baik, itu saja pembahasan kita mengenai hukum acara perselisihan hubungan industrial. See you.